Hari ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat saya yang mempertanyakan kenapa sih harus ada pandemik COVID-19. Ada yang bertanya, apa sih hikmah di balik suasana mencekam pada saat ada pandemik COVID-19. Ada juga yang punya pikiran positif dengan tanya, kira-kira hal-hal positif apa sih yang ada di balik peristiwa pandemik virus corona? Saya mau jawab bahwa banyak hal yang positif dengan adanya pandemik virus corona 19 ini. Yang pasti secara global bumi ini lebih indah. Bumi ini lebih bersih. Bumi ini lebih sehat. Penyebabnya antara lain karena berkurangnya polusi udara, berkurangnya polusi suara, berkurangnya hasil pengolahan dari pabrik-pabrik, polusi air, polusi tanah jauh berkurang, sehingga bumi menjadi lebih segar, bumi menjadi lebih sehat, bumi menjadi lebih nyaman untuk ditinggali bersama. Ada yang menyatakan bahwa ini merupakan mekanisme 100 tahunan di mana bumi membersihkan dirinya sendiri. Dia punya mekanisme untuk membersihkan dirinya melalui peristiwa pandemik. Namun secara pribadi saya mencatat satu hal, yaitu bahwa dengan adanya pandemik ini kita memiliki paradigma baru. Kita menemukan hal-hal yang baru. Kita menikmati kegiatan baru, kebiasaan baru. Kita juga segera memasuki pada budaya baru. Karena di luar sana ada kenormalan baru yang berlaku. Itu efeknya adalah nanti ada keseimbangan baru, budaya baru, harga baru, fenomena baru, pikiran-pikiran baru, dan banyak hal baru. Dan pembaruan itu menurut saya semuanya positif. Ada beberapa catatan saya tentang hal-hal yang positif yang bisa saya rekam selama ini. Untuk diketahui, saya pun sudah 3 bulan berada di rumah saja, hampir tidak pernah keluar kecuali di halaman untuk berolahraga. Saya menemukan keindahan ada di rumah karena saya melihat ini adalah satu kesempatan kita back to basic. Dengan jargon di rumah saja, maka kita akan kembali ke rumah, kembali pada keluarga sebagai lembaga ciptaan Tuhan yang disediakan buat kita semua umat manusia. Ada beberapa hal dari keluarga atau dari rumah yang selama ini kita abaikan, dan saat inilah kita menikmatinya. Yang kedua, kita menyongsong era baru,
era digital, era virtual, era pemanfaatan teknologi informasi, di mana kita dipaksa untuk masuk ke dalam era itu, di dalam dunia digital itu jauh lebih cepat dengan adanya pandemik ini. Kita nggak perlu ragu-ragu masuk karena tiba-tiba kita udah masuk di dalamnya, dan itu merupakan keindahan tersendiri. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, ternyata itu terjadi. Ada bisnis baru, perilaku baru, cara komunikasi yang baru, cara bekerja yang baru, cara belanja yang baru, cara beribadah baru bahkan, yang selama ini nggak pernah kita pikirkan. Ada satu hikmat lagi, yaitu bahwa kita itu terasa maupun tidak sudah menikmati atau mengalami yang namanya perubahan. Kita pun sadar atau tidak itu sudah menjadi manusia yang berubah, makhluk yang berubah. Dan perubahan ini pasti menuju pada hal-hal yang baik. Pelajaran dari sini juga, di samping kita menikmati perubahan, kita pun juga belajar bagaimana kita melewati masa-masa krisis, masa-masa yang tidak enak, masa-masa yang kita merasa tidak berdaya, sehingga kita terpaksa berada dalam kondisi ini. Tapi dari semuanya itu ada satu catatan saya, yaitu kita punya kesempatan untuk melakukan ralat, melakukan koreksi atas kesalahan-kesalahan yang barangkali juga tidak sengaja di masa-masa normal, masa-masa sebelumnya yang ternyata salah, dan ini diralat melalui pandemi COVID-19. Oke, secara detail saya menemukan mutiara-mutiara yang tersembunyi di balik pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, ada satu jargon ketika pandemik ini merajalela, yaitu stay at home. Kita harus tinggal di rumah saja. Karena apa? Karena rumah adalah tempat yang paling aman. Saudaraku yang dikasihi, kita selama ini menganggap rumah ya tempat yang biasa saja. Namun pelajaran pertama dari pandemi COVID-19 ini adalah ternyata tidak ada tempat yang lebih aman kecuali di rumah. Tak bisa dipungkiri, jargon stay at home itu memungkinkan kesadaran baru bahwa rumah adalah tempat yang paling aman. Yang kedua, kalau kita di rumah, kita itu bersama-sama dengan keluarga. Teman saya bilang ini adalah situasi impian, karena banyak orang berpikir, aku akan bekerja keras, nanti kalau aku sudah kaya, aku nggak perlu bekerja, aku di rumah saja, makan, tidur, santai, melakukan hobi, olahraga, kerja, belajar lagi, semuanya dilakukan di rumah. Itu impian banyak orang. Dan tanpa menunggu menjadi orang kaya, impian itu sudah terwujud lebih dini. Saat kita di rumah, kita menikmati suasana yang berbeda ketika kita punya kesibukan di luar sana. Kita sekarang memahami bagaimana ibu rumah tangga tidak
pernah berhenti bekerja, kecuali pada waktu tidur. Begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, yang selama ini kita tidak tahu, yang selama ini kita abai, yang selama ini kita kurang paham detailnya. Kita tahulah secara umum, tapi detailnya kita nggak tahu. Sekarang kita paham, oh seperti itu. Itu pelajaran yang sangat bagus. Paling tidak, kalau kita mengerti, maka kita jauh lebih menghargai, jauh lebih menghormati, jauh lebih bisa menerima kalau ada kekurangan-kekurangan. Ini sesuatu pelajaran yang bagus untuk kita semua. Di samping stay at home, jargon yang sangat populer karena didengung-dengungkan selalu adalah menjaga kebersihan, mencuci tangan, menyemprotkan disinfektan, menggunakan hand sanitizer. Barangkali kita selama ini kurang perhatian terhadap kebersihan. Padahal itu sesuatu yang teramat sangat penting karena kita hidup di bumi yang sudah kotor. Banyak kuman, banyak bakteri, dan sekarang kita diingatkan ada satu virus yang cara melawannya adalah dengan cuci tangan, dengan sabun. Kita harus menjaga kebersihan. Setiap kita masuk rumah, kita harus segera cuci tangan, kita lepas semua pakaian, kita mandi, kita bersih-bersih. Bahkan AC rumah kita bersihin, kita pun lebih sering mengepel lantai, lebih sering mencuci spray, selimut, sepatu, dan sebagainya. Yang keempat, pelajaran yang kita peroleh, hal-hal yang positif yang bisa kita nikmati adalah kesadaran kita untuk makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi itu sangat penting untuk tubuh kita dalam konteks pandemik COVID-19 itu untuk meningkatkan imunitas. Di dalam tubuh manusia sudah dilengkapi dengan sistem pertahanan yang canggih yang disebut imunitas. Yang selama ini kita abaikan, sekarang kita ingat bahwa kita perlu makanan-makanan yang bergizi untuk meningkatkan imunitas, sehingga dengan imunitas itu kita bisa melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kelima, kita sekarang punya waktu untuk berolahraga. Untuk diketahui bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kebugaran tubuh adalah melalui olahraga. Kalau kita punya tubuh yang bugar, maka kehidupan kita akan lebih produktif. Yang keenam, kita sekarang bisa menikmati harta karya Tuhan yang sering kita abaikan, yaitu sinar matahari. Sekarang kita diberi kesempatan untuk setiap hari mandi sinar matahari, dan itu sangat bermanfaat buat tubuh. Yang ketujuh, kita mendapat pelajaran baru bahwa di rumah kita bisa melakukan banyak hal. Ternyata di rumah kita masih bisa produktif, di rumah kita bisa bekerja. Dan bekerja dari rumah, kalau kita mau nikmati, itu teramat sangat nikmat sekali. Yang kedelapan, ada tata cara berkomunikasi, bersilaturahmi, berhubungan dengan orang yang selama ini kita anggap harus tatap muka, ternyata itu tidak baik.
Sudah ada teknologi untuk bagaimana kita bertemu. Bahkan pengalaman saya pribadi, ketika saya 3 bulan di rumah ini, justru bisa berkomunikasi dengan banyak orang, berinteraksi melalui aplikasi-aplikasi seperti Zoom. Kita itu bisa bertemu dengan keluarga yang berjauhan, kita sekali kumpul bisa dari sekian kota hadir dengan biaya yang sangat murah, tidak perlu alat transportasi, dan itu cukup. Bahkan kalau kita harus bertemu dengan orang, itu kita pun harus jaga jarak. Itu barangkali perilaku yang sudah semestinya. Itu barangkali merupakan perilaku yang benar, yang selama ini mungkin salah. Mungkin kita selama ini jabat tangan atau pelukan atau cipika-cipiki atau cium tangan, yang selama ini ternyata barangkali perlu diubah budayanya menjadi budaya yang lebih sehat. Ada ralat di sini, bagaimana interaksi antar individu. Yang kesembilan, selama ini kita terlalu banyak di luar rumah. Kegiatan kita terlalu banyak di luar rumah, bukan sekedar pada waktu kita bekerja, tapi kita juga melakukan banyak aktivitas di luar rumah. Nah, itu kita ralat. Ternyata rumah merupakan tempat yang nyaman untuk aktivitas apapun. Yang kesembilan, kita ternyata bisa membangun diri kita menjadi lebih baik, karena kita lebih banyak waktu untuk diri kita. Kita bisa banyak membaca buku yang selama ini kita inginkan tapi tidak bisa. Kita lebih banyak merenungi kehidupan ini. Kita introspeksi diri, punya waktu yang banyak, dan itu kita bisa lakukan saat-saat ini. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah kita dengan pandemi COVID-19 ini bisa merasakan rest in peace. Kalau selama ini kita menganggap rest in peace itu adalah ketika meninggal dunia, tapi sesungguhnya rest in peace itu sudah bisa kita rasakan saat ini. Di rumah kita beristirahat dengan waktu yang sangat panjang, dan kita istirahatnya pun dalam keadaan yang damai, keadaan penuh sukacita, keadaan yang bahagia, keadaan lebih baik. Kenapa? Yang pertama, kita menjadi pribadi yang tidak lagi boros. Kita masak di rumah karena itu yang aman. Kita membayar harga dengan harga yang wajar. Selama ini contohnya kita membeli kopi segelas 50.000, ternyata bikin kopi di rumah tidak sampai 5.000, nikmatnya tidak kalah dengan kopi yang segelas 50.000. Demikian juga makanan-makanan yang selama ini kita terlalu mahal, sehingga kita ralat menjadi makanan yang murah, bergizi, dan sehat. Demikian juga pakaian. Mungkin kita selama ini berlebihan, memiliki sepatu banyak, bermerek, mewah. Tapi sekarang kita cukup dengan sandal rumah saja, sandal jepit misalnya. Tidak perlu lagi pakai sepatu. Dan itu buat kaki juga lebih sehat ternyata. Kita nggak perlu lagi pakai
baju lengan panjang, apalagi pakai dasi, pakai jas. Kita cukup memakai celana pendek dan kaos t-shirt seperti yang saya pakai pada saat ini. Last but not least, yang terakhir dari hal-hal positif pandemik COVID-19 adalah kita memiliki peluang, kita memiliki kesempatan yang sangat tinggi untuk membangun relasi kita, terutama dengan Tuhan. Kita ketika tidak berdaya, kita datang kepada Tuhan, kita meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kita punya banyak waktu, di situ kita bisa berdiam diri, tinggal tenang, berdua dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Kita semakin memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita juga punya waktu untuk membaca Alkitab lebih banyak. Kita bisa mendengarkan lagu-lagu rohani yang menguatkan kita lebih banyak. Yang saya alami adalah saya biasanya ibadah minggu di gereja sekali saja. Sekarang melalui ibadah online, saya bisa mengikuti 2-3 untuk hari Minggu. Bahkan setiap hari saya sempatkan untuk mengikuti ibadah online. Televisi saya dari nyala sampai mati itu mutar lagu-lagu rohani terus. Paling diselingi dengan mendengarkan khotbah, mendengarkan pelajaran-pelajaran rohani yang selama ini kurang kita lakukan. Artinya, hikmah positif dari pandemi COVID-19 ini adalah kita mampu membangun relasi yang intens secara benar dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan sahabat, terlebih-lebih membangun relationship dengan Tuhan secara baik. Itulah hikmah positif dari yang kita alami ketika kita harus ada di rumah karena pandemi COVID-19. Nanti memasuki new normal, kita sudah jauh lebih segar, jauh lebih bugar, jauh lebih baik, jauh lebih percaya diri. Karena apa? Karena tubuh kita sudah istirahat dengan cukup. Karena jiwa kita sudah mendapatkan ketenangan yang cukup. Bahkan roh kita sudah semakin dekat dengan Tuhan Allah kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabatku semua. Sekaligus saya berdoa, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua dalam keadaan yang baik, jiwanya baik, tubuhnya baik, rohaninya baik. Kemudian diikuti dengan ekonomi yang baik. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih.